Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibu-ibu, ma'asyiral ummahat dan akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami', dan kita telah sampai di bab yang keempat, peringatan dari akhlak yang buruk. Dan pagi ini kita akan masuk atau mengambil hadis yang ke-11 dari bab ini, yaitu larangan memukul di bagian wajah. Larangan memukul di bagian wajah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qatala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hendak memukul, falyajtani bil wajh, maka dia wajib menghindari memukul wajah, atau maka hendaklah dia menjauhi memukul wajah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita ulangi kembali. Rasulullah SAW bersabda, idza qatala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hendak memukul, falyajtani bil wajh, maka hendaknya dia menjauhi memukul wajah. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, apabila salah seorang di antara kita ingin memukul, apakah memukul itu dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh agama, seperti dalam rangka untuk mendidik, atau memukul yang diharamkan, ya, seperti seseorang bertengkar dengan orang lain yang kemudian menyebabkan dia emosi, lalu dia memukul. Ini memukul yang diharamkan. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi memukul wajah. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi memukul wajah. Dan ini adalah perintah yang harus kita taati. Ya. Maka oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis ini di dalam kitab sahih beliau di bawah judul bab jika seorang tuan memukul budaknya maka dia harus menghindari wajah. Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab di dalam kitab sahih beliau dengan judul jika seorang tuan memukul budaknya maka hendaklah dia menjauhi atau menghindari memukul wajah. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
ketika kita mencermati hadis ini, kita akan temukan keindahan dan keelokan Islam, ya, dari apa yang tersirat di dalam hadis ini, di mana dalam perkara besar seperti bertengkar, berperang, Islam mengajarkan adab. Islam menetapkan aturan. Ya. Bahkan dalam berperang, di mana di antara aturan yang ditetapkan oleh Islam ketika perang adalah bahwa seorang prajurit tidak boleh membunuh lelaki yang sudah tua. Artinya orang tua yang sudah sepuh. Tidak boleh membunuh kaum wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh memutilasi mayat. Tidak boleh merusak tempat-tempat peribadatan. Ini semua dilarang di dalam agama kita. Ketika terjadi peperangan, ya, tujuannya adalah agar orang-orang kenal dengan Islam, tahu keelokan Islam, dan kemudian agar orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk dalam hal ini aturan di dalam memukul. Aturan di dalam memukul. Ya, apakah memukul dalam rangka untuk mendidik dan ini dibenarkan di dalam Islam, ataupun memukul yang diharamkan seperti seseorang yang emosi, marah, ya, kemudian dia memukul orang yang telah membuatnya marah. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang memukul, Nabi SAW memerintahkannya untuk menjauhi memukul wajah. Jangan sampai ada di antara kita yang memukul wajah ketika dia memukul. Apakah dia memukul istrinya, atau dia memukul anaknya, atau dia memukul budaknya, dan ini semua misalkan dia lakukan dalam rangka untuk mendidik mereka, ya, untuk membina mereka, maka kata Nabi SAW, "Falyajtanibil wajh." Maka hendaknya dia menjauhi apa? Memukul wajah. Ya. Jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Islam membolehkan memukul? Maka kita katakan, Islam membolehkan memukul kalau seandainya tujuannya dalam rangka untuk mendidik. Seperti misalkan seorang suami memukul istrinya, orang tua memukul anaknya, tuan atau majikan memukul budaknya. Kalau seandainya, ya, seseorang seperti suami memukul istrinya, maka hendaknya dia jauhi pemukulan pada wajahnya. Begitu juga orang tua ketika memukul anaknya, dia jauhi pemukulan pada wajahnya. Majikan ataupun tuan juga demikian. Nah, hari ini kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini. Sebahagiannya ketika mereka melakukan pemukulan, suami memukul istrinya, orang tua memukul anaknya, tuan majikan memukul budaknya. Ya, kita temukan mereka memukul di bagian wajah yang menyebabkan wajah istrinya memar, anaknya misalkan hidungnya patah dan lain sebagainya, maka sungguh ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Jadi memukul boleh.
Ya, di dalam agama Islam memukul boleh dalam rangka untuk apa? Mendidik, mengajar, membina. Ya, maka diperbolehkan. Orang tua memukul anaknya boleh. Hadis Nabi SAW yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Ya, ketika mereka menginjak usia 7 tahun, perintahkan mereka salat. Ya, wadribuhum wa hum abna'u 10. Dan pukul mereka. Lihat, Nabi mengatakan wadribuhum, pukul mereka, yaitu anak-anak tadi. Ya. Kalau seandainya mereka sudah berusia 10 tahun tapi masih main-main atau melalaikan salat, pukul mereka. Wafarrikuhum fil madhaja. Kemudian pisahkan tempat tidur putra-putrimu. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah di dalam mendidik seseorang harus langsung memukul? Atau di dalam membina seseorang harus langsung memukul? Maka jawabannya tidak. Ya, maka jawabannya tidak. Seorang suami ketika dia akan memukul istrinya, ya, dia akan memukul istrinya, dia harus melewati tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketika dia ingin memukul istrinya dengan tujuan untuk memperbaiki istrinya, mengatasi kebangkangan istrinya, nusyuz istrinya, kekurang ajaran istrinya, dia ingin memukulnya, maka Islam telah menetapkan tahapan-tahapan sebelum sampai kepada tahapan memukul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan, ya, kebangkangan mereka, kekurang ajaran mereka, kalian khawatirkan nusyuznya, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'idhuhun. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah memberikan nasihat kepada istrinya terlebih dahulu. Ya, memberikan nasihat pelajaran dengan kata-kata, dengan lisan, dan tentunya dengan baik, dengan hikmah. Ya. Kemudian kalau seandainya dengan nasihat di lisan tidak mempan, tidak menunjukkan perubahan, maka pindah kepada tahapan berikutnya, wahjuruhunna fil madhaja. Wahjuruhun fil madhaja. Maka pisahkanlah, ya, dari tempat tidur. Maka berpisahlah dari tempat tidur mereka. Artinya ini masih dalam satu rumah. Bukan berarti seperti yang dilakukan oleh sebagian para suami ketika bermasalah dengan istrinya, dia keluar. Boleh dia keluar, tapi malamnya dia tetap kembali ke rumah. Ada yang keluar, kemudian tidak kembali sekian lama, kemudian baru nanti kembali lagi. Ini tidak dibenarkan. Ya, seharusnya yang dia lakukan, pertama sekali dia berikan nasihat dulu. Dia berikan pelajaran dengan kata-kata, dengan kalimat. Dia sampaikan bahwasannya ini tidak benar yang kau lakukan, ini dilarang oleh syariat. Ya, ini diharamkan. Kemudian kalau seandainya dia tetap terus melakukan nusyuz, kekurang ajaran, kebangkangan, perbuatan buruk kepada suaminya dan seterusnya, maka Islam memerintahkan para suami untuk berpisah ranjang dari istrinya. Tapi masih tetap dalam satu rumah. Nah, kalau seandainya pada tahapan pisah ranjang ini masih belum menunjukkan perubahan, maka barulah sampai kepada tahapan yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadribuhun. Maka pukullah mereka.
Ya, pukullah mereka. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tahapan yang harus dilewati oleh seorang suami ya, ketika dia sampai kepada tingkatan memukul istrinya. Artinya dia tidak boleh ketika ingin mengatasi nusyuz, kebangkangan, kekurang ajaran ya, istrinya, keburukan istrinya dengan langsung memukulnya, ini enggak boleh. Ya, ini dilarang di dalam syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya seterang-terangnya kepada kita. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah apa? Adalah memberikan pelajaran, memberikan nasihat. Berikan nasihat kepadanya. Sekali, 2 kali, 3 kali, beberapa kali kita lihat juga tidak ada perubahan, maka pindah kepada tahapan berikutnya, yaitu pisah ranjang dengan tidak menggaulinya, dengan tidak menyentuhnya. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar dia berubah, agar dia kembali menjadi wanita yang salehah, wanita yang baik. Ya, maka setelah pisah ranjang sekian malam misalkan, tidak menyentuhnya, tidak menggaulinya, seorang suami masih belum mendapati perubahan pada istrinya, maka baru ketika itu ya, dia boleh memukul istrinya. Namun kembali kepada hadis Nabi SAW tadi, ya, hendaknya dia menjauhi pemukulan di wajah istrinya. Silahkan dia pukul, entah tangannya dia pukul, entah kakinya dia pukul. Dan pukulan itu pun bukanlah pukulan yang memberikan bekas. Bukanlah pukulan yang memberikan apa? Bekas. Ya. Artinya apa? Artinya dia memukul tidak dengan dendam kusumat yang sangat luar biasa sehingga dia memukul istrinya dengan pukulan yang sangat keras, bahkan sampai membuat memar di tubuh istrinya. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Pukul dia. Dengan apa memukul? Dahulu salaf ada yang memukul istrinya dengan apa? Dengan siwak. Ya, kayu siwak seperti pena. Dia ambil tangan istrinya, dia pukul dengan kayu siwak. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau memukul cuma dengan kayu siwak atau sebesar pena, apalah yang terasa olehnya? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mungkin rasanya tidak begitu sakit di tangannya, tapi sakitnya akan sangat terasa oleh istri yang selama ini tidak pernah dipukul oleh suaminya sampai ke hatinya. Ya, sampai ke hatinya. Dia betul-betul akan sangat terpukul ketika suaminya memukul tangannya yang selama ini tidak pernah dipukul oleh suaminya, atau suaminya memukul kakinya selama ini tidak pernah dipukul oleh suaminya. Sehingga itu memberikan efek yang sangat luar biasa kepada dirinya. Ya, kepada dirinya. Artinya dia akan mengetahui bahwasanya suaminya benar-benar sangat apa? Sangat marah kepadanya dan tidak menyukai perbuatan atau sikapnya kepada suaminya. Ya, mungkin di tubuhnya tidak terasa betul sakitnya, tapi hatinya akan terasa apa? Akan terasa sakit ketika selama ini suaminya yang mempergaulinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, menyayanginya, memuliakannya, kemudian sampai ke tingkatan apa? Memukulnya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi, silahkan memukul dalam rangka untuk mendidik, membina. Tapi, seperti yang tadi telah kita jelaskan, ada tahapannya. Jadi, memukul itu kata para ulama, itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam mendidik. Ya, di dalam mendidik, tingkatan yang paling tinggi adalah memukul. Namun, sebelum sampai kepada tingkatan itu, ada tingkatan-tingkatan di bawahnya yang harus kita lalui terlebih dahulu. Kita lalui terlebih dahulu. Memberikan apa? Nasihat, pelajaran. Kemudian, menghukumnya dengan
pisah ranjang. Kemudian kalau juga tidak berhasil, maka barulah sampai kepada tahapan yang paling tinggi, tahapan memukul. Jadi ketika istri bersalah, tidak langsung dipukul. Atau dia melakukan kekeliruan, tidak langsung dipukul. Ya, ini adalah kekeliruan dan ini adalah kezaliman. Dan kalaupun memukul, maka jauhi pemukulan di wajah. Begitu juga kepada anak. Jangan sampai kita memukul anak di wajahnya. Kemudian kalaupun kita memukul, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menjelaskan bahwa larangan memukul pada wajah ini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Tidak hanya sebatas ya suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, majikan, tuan kepada budaknya. Akan tetapi meliputi perkara hudud, penegakan hukum atau pemberian sanksi. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang dirajam misalkan. Orang yang dirajam sampai mati. Karena dia telah berzina, melakukan perzinaan. Dia telah menikah, kemudian berzina. Hukumannya adalah apa? Rajam. Sampai mati. Maka ketika orang-orang merajamnya, melemparinya dengan kerikil, dengan batu, ya, itu tidak boleh melempar di wajahnya. Tidak boleh melempar di mana? Di wajahnya. Ya, dilarang. Kalau mau melempar, maka silahkan lempar di bagian di bawah wajahnya. Ya, bahunya, lehernya, dan lain sebagainya. Adapun di wajah maka ini tidak boleh. Atau orang yang dijatuhi hudud, ya, sanksi syariat seperti cambuk. Lelaki dan wanita berzina dan mereka belum menikah. Di dalam agama kita, hukuman untuk orang yang berzina dan mereka belum menikah adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, ketika mencambuknya, maka ini pun juga tidak boleh mencambuk di bagian wajahnya. Yang menyebabkan wajahnya apa? Wajahnya rusak. Ya, ini nggak boleh. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagian ulama mengatakan hal ini pun juga berlaku pada hewan. Tidak boleh seseorang menyakiti hewan dengan memukul di bagian wajahnya atau mencambuk hewan peliharaannya, ya, di bagian wajahnya. Ini tidak boleh. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, larangan memukul pada wajah ini, kata sebagian ulama, ya, ini adalah larangan yang bersifat umum. Bukan saja suami kepada istri, orang tua kepada anak, majikan kepada tuannya, kan tapi dalam perkara hudud pun juga masuk, ya, di dalamnya larangan memukul di bagian wajah. Bahkan para ulama juga mengambil faedah dari hadis ini bahwa jika kita akan memberikan hukuman berupa pukulan untuk mendidik atau membina, selain dilarang memukul di bagian wajah, hendaknya orang yang memukul juga menjauhi bagian-bagian tubuh rawan lainnya yang tidak boleh dipukul. Ya, seperti apa? Seperti kepala. Kalau kita memukul, maka jangan pukul kepalanya atau meninju kepalanya. Atau perutnya. Atau kemaluannya. Ya. Kenapa? Kata para ulama, orang-orang yang akan memberikan pukulan, hendaknya dia menjauhi hal-hal seperti pemukulan di kepala, di perut, dan di kemaluan. Karena ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan mudarat
kepada orang yang dipukul. Maka jauhi pemukulan ini. Berdasarkan dari larangan Nabi SAW menjauhi pemukulan pada wajah, sebagian ulama mengambil faedah termasuk di dalamnya menjauhi pukulan pada bahagian-bahagian tubuh yang rawan. Seperti memukul kepala, perut, kemaluan, dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa indahnya Islam ini. Dan kalau seandainya orang-orang mengikuti ajaran Islam, maka mereka akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan keelokan di dalam kehidupannya. Tapi seandainya orang-orang jauh dari tuntunan Islam, maka itulah yang kita lihat hari ini. Ya, dendam kusumat, hasad, perselisihan, pertikaian, dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW mengatakan falyajtanibil wajah, maka hendaklah dia menjauhi pemukulan pada wajah. Hendaknya kita mengetahui batasan-batasan wajah. Batasan-batasan wajah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika membahas tentang wudu, Allah menyebutkan faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Para ulama fikih membahas tentang definisi wajah. Ya, definisi wajah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ketika menjelaskan tentang tata cara wudu, Allah menyebutkan faksilu wujuhakum, maka hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian. Kesimpulannya, wajah itu adalah apa yang tampak ketika seseorang berdiri di depan cermin. Lalu dia melihat apa? Wajahnya, mukanya. Nah, batasannya mulai dari bahagian tempat tumbuhnya rambut di bagian di atas jidat sampai ke ujung dagu. Ya, sampai ke ujung dagu. Ini untuk tingginya. Untuk lebarnya itu mulai dari pangkal telinga kanan sampai kepada pangkal telinga kiri. Ya, sampai kepada pangkal telinga kiri. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dengan wajah. Nah, ketika seseorang memukul, maka hendaknya dia menjauhi pemukulan pada bahagian wajah ini. Berarti ibu-ibu ma'asyarul ummahat, leher termasuk wajah atau tidak? Leher termasuk wajah atau tidak? Tidak. Kemudian kepala bagian belakang, ya, termasuk wajah atau tidak? Tidak. Ya, kepala bagian belakang ini pun juga tidak termasuk wajah. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin timbul pertanyaan. Apa sih hikmah dari larangan Nabi SAW untuk menghindari pemukulan di wajah atau pukulan di wajah? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, mengenai hikmah dari apa yang ditetapkan oleh syariat, ada yang kita ketahui hikmahnya dan ada yang tidak kita ketahui. Namun para ulama berusaha untuk menggali hikmah-hikmah di balik syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenai wajah, larangan untuk memukul di wajah. Wajah itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat adalah bahagian tubuh manusia yang lembut dan mudah rusak. Sehingga kalau seandainya dipukul, maka dia akan mudah menimbulkan apa? Bekas. Akan mudah menimbulkan apa? Bekas. Ya, makanya Nabi SAW melarang memukul wajah. Ibu-ibu pernah kejedot enggak? Jedot sedikit, bengkak, memar ketika di wajah. Atau kena benda tumpul sedikit misalkan.
Di wajah, misalkan lagi main handphone, jatuh apa? Jatuh handphone itu ketika kita memainkannya sambil tidur-tiduran. Kena di mana? Di pipi. Maka menimbulkan bekas. Dan wajah itu adalah tempat kecantikan dan ketampanan seseorang. Menilai seseorang ini tampan, menilai seseorang ini cantik, maka dilihat dari mana? Dari wajahnya. Sehingga apabila wajah seseorang terluka, memar, ya, atau terjadi kecacatan di wajahnya, hidungnya patah dan lain sebagainya karena dipukul, atau menyebabkan matanya bengkak atau bahkan buta, maka ini akan merusak ketampanan atau kecantikan seseorang. Karena itulah Islam melarang untuk memukul di bagian wajah. Tidak boleh. Kemudian bekas luka yang ada di wajah seseorang itu akan sangat menyakiti hatinya. Berbeda dengan bekas luka yang ada di mana? Di bagian tubuhnya yang lain. Apalagi kalau seandainya bagian tubuh tersebut adalah bagian tubuh yang tertutupi oleh pakaian. Kalau di wajah, ya, wajahnya luka, wajahnya memar, ya, mungkin karena pukulan kita atau karena tersayat oleh benda tajam, ya, atau bengkak dan lain sebagainya, ini akan menyakiti hatinya setiap kali dia bercermin dan setiap kali orang-orang melihat wajahnya. Ya. Maka orang yang wajahnya dipukul kemudian menimbulkan kerusakan di wajahnya, ini hatinya betul-betul sangat sakit sekali ketimbang bahagian tubuh lainnya yang dipukul dan menimbulkan memar misalkan. Kenapa? Karena dia merasa malu. Ya, merasa malu dengan wajahnya yang memar, wajahnya yang tersayat, ya, wajahnya yang apa? Bengkak dan lain sebagainya. Apalagi kalau seandainya dia keluar, maka itu akan menjadi pusat perhatian orang. Orang-orang akan melihat kepadanya. Ya, kemudian orang-orang akan bertanya-tanya dan lain sebagainya. Maka ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Maka oleh karena itu Islam melarang memukul di bagian wajah karena wajah ini merupakan tempat terkumpulnya keindahan seseorang, kecantikannya kah atau ketampanannya kah. Dan juga merupakan dari bagian tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh seseorang adalah wajah. Makanya ibu-ibu lihat bagaimana orang-orang hari ini ya, mati-matian berusaha menampakkan atau menampilkan, menjadikan wajahnya cantik atau wajahnya tampan. Berbagai macam cara mereka lakukan, mulai dari mengenakan krim-krim kecantikan, ya, krim-krim kecantikan. Bahkan ada yang melakukan apa? Oplas. Ya, oplas, operasi plastik. Itu semua mereka lakukan agar apa? Agar wajah mereka tampak cantik, tampak gagah dan lain sebagainya, tampak tampan. Yang kemudian dengan itu dia mendapatkan kemuliaan dan lain sebagainya. Ya. Makanya oleh karena itu Islam melarang seseorang ketika memukul di bagian wajah. Ya. Walaupun ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita dan juga tidak melihat harta kita. Kan tapi wajah bagi seorang hamba adalah sesuatu yang sangat penting sekali, sangat mulia sekali. Buktinya apa? Lihat saja. Kita ketika selesai mandi, kita bercermin melihat wajah kita. Apalagi ketika kita akan keluar dari rumah, akan menghadiri ini, menghadiri itu,
pertemuan keluarga besar, kita juga akan apa? Bercermin. Ya, Islam sangat memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian manusia. Dan inilah diantara keindahan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mengetahui apapun ya yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil pagi ini. Ya, sekali lagi hadis ini singkat sekali ibu-ibu ma'asyarul ummahat, akan tetapi memiliki makna yang sangat besar sekali. Apabila salah seorang di antara kalian memukul, kata Nabi SAW, maka jauhilah memukul wajah. Dan tadi kita juga telah menjelaskan bahwa pukulan itu ya ada yang diharam, ada yang dibolehkan oleh syariat, ada yang diharamkan. Yang dibolehkan seperti apa tadi? Seperti memukul dalam rangka untuk mendidik. Ini boleh. Ya, boleh. Seorang guru memukul muridnya, ini boleh dalam rangka untuk mendidik. Tapi ingat, pukulannya bukanlah pukulan yang meninggalkan apa? Meninggalkan bekas. Hanya saja hari ini ya kita lihat masalah memukul ini menjadi masalah yang sangat sensitif sekali. Hari ini ketika ada guru yang memukul, maka dia akan terkena kasus HAM. Padahal sebenarnya memukul di dalam syariat dibolehkan selama tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan. Maka silahkan memukul, cuman dengan pukulan yang mendidik, ya, membina, tidak meninggalkan bekas dan bukan didasari oleh kebencian dan emosi yang meluap-luap, tapi dalam rangka untuk mendidik. Nah, ini yang dibolehkan. Ada juga pukulan yang diharamkan. Pukulan yang diharamkan seperti seorang bertengkar, bertikai, yang kemudian dia emosi, lalu dia memukul orang yang telah membuatnya apa? Emosi. Ini diharamkan, tidak boleh. Ya. Dan kalau seandainya ada orang yang memukul seperti ini, atau karena dasar ini, maka dia telah melakukan kezaliman. Dan hendaknya dia ya memberikan kewenangan kepada orang yang dia pukul untuk membalas. Karena kalau seandainya tidak, maka ini akan menjadi sebuah kezaliman yang akan dia terima akibatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadilinya orang-orang yang suka memukul manusia yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka besok di akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pengadilannya tidak lagi dengan balas-membalas. Tapi Allah Azza wa Jalla akan mengadilinya dengan mengambil pahala amal solehnya, kemudian diberikan kepada orang yang dia pukul. Kalau seandainya tidak ada amal solehnya, pahala amal solehnya, maka dosa orang yang dia pukul akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diberikan kepadanya. Ya, kemudian diberikan kepadanya. Kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian tadi kita juga telah menjelaskan bahwasannya memukul di dalam mendidik itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi di atas itu. Ya. Artinya seseorang ketika mendidik jangan langsung main pukul. Ya. Sedikit-sedikit salah, melakukan kekeliruan, kemudian langsung dipukul. Ya, sedikit-sedikit salah langsung dipukul. Tidak. Apalagi seorang suami ketika mendidik istrinya, dia tidak boleh langsung main pukul. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan tahapan-tahapannya yang harus dia lalui baru sampai dia ke tingkatan atau derajat memukul. Ya. Yaitu apa? Dengan memberikan nasihat, pelajaran. Berikan nasihat sekali, dua kali, ingatkan dia, terus nasihati dia. Ya, nasihati dia. Dan ini adalah tugas seorang suami, menasihati istrinya. Kalau seandainya dia mendapati istrinya telah apa? Melenceng, telah melewati batas, hendaknya dia nasihati, jangan dia biarkan, karena istrinya akan menjadi tanggung jawabnya nanti. Istrinya adalah tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla di akhirat kala akan meminta pertanggungjawaban darinya terhadap istrinya. Ya, maka hendaknya dia nasihati. Nah, ketika dia nasihati sekali dua kali juga tidak ada perubahan, maka barulah dia pindah kepada tahapan yang kedua, yaitu pisah ranjang dengan istrinya, tidak menggaulinya. Dia lihat sekian malam juga tidak ada perubahan, maka baru sampai kepada tahapan apa? Tahapan memukul.
Dan sekali lagi memukul, hindari pemukulan di wajah, dan kemudian juga pukulan yang tidak meninggalkan apa? Yang tidak meninggalkan bekas. Jangan sampai pukulannya meninggalkan bekas di tubuh istrinya. Ya, di tubuh istrinya. Kemudian tadi kita juga telah menjelaskan batasan wajah, bahwa wajah itu adalah apa yang tampak atau kita lihat ketika kita bercermin. Tingginya dari pangkal tempat tumbuhnya rambut di atas jidat sampai ujung dagu, kemudian dari pangkal telinga kanan sampai ke telinga kiri, maka bahagian ini yang tidak boleh apa? Dipukul. Bagian ini, maka ini yang tidak boleh dipukul. Adapun hikmahnya, tadi seperti yang telah kita sampaikan beberapa hikmahnya, bahwa wajah itu merupakan bahagian tubuh yang paling lembut dan mudah rusak, sehingga akan tampak ya bekasnya jika dipukul. Kemudian wajah itu merupakan tempat terkumpulnya keindahan pada diri seseorang. Ya, keindahan pada diri seseorang. Maka kalau seandainya itu dirusak, maka akan menampilkan orang tersebut buruk dan jelek di hadapan orang. Kemudian akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Belum lagi hati orang yang dipukul di wajahnya itu betul-betul sangat sakit sekali dibandingkan kalau seandainya seseorang dipukul di bagian yang lain, apalagi kalau itu adalah bagian yang tertutup. Baik Ibu, ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Selanjutnya waktu yang tersisa beberapa menit kita gunakan untuk soal jawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah. You